PHK selalu dengan arti yang tidak menyenangkan, betul ya? Tidak menyenangkan. Karena seseorang yang di PHK itu pada umumnya bergantung dengan yang mem-PHK. Bergantung sama kantor, bergantung dengan rekan bisnis yang posisinya lebih tinggi, bergantung pada kekasih yang lebih dia harapkan cintanya. Biasanya seseorang yang di PHK itu posisinya dia lebih rendah, putus hubungan. Jarang loh orang keluar dari kantor, jarang. Aku pengen putus dengan dia, padahal gajinya 2 miliar. Jarang, ada, tapi jarang. Umumnya yang memutus itu yang lebih tinggi. Lah ini anehnya, kita yang rendah mutus hubungan dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita yang butuh Allah, butuh karunia-Nya, butuh sayangnya, butuh pertolongannya, butuh segala-galanya dari Allah. Dan Allah selalu membuka, gak pernah menutup. Allah bahkan mengumumkan di sepertiga akhir malam Allah datang ke langit bumi, dalam arti Allah mendekati hambanya, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah mendatangi hambanya. Padahal hambanya ini banyak yang menjauh, Allahnya mendatangi dan nanya, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajah. Atau kama qala sallallahu dalam berbagai hadis, ada enggak yang malam hari ini mau tobat? Ada enggak yang minta ampun? Ada tidak yang butuh sesuatu? Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa kita, Allahnya proaktif, Allahnya proaktif, kitanya pasif. Kitanya sok-sok enggak butuh. Kitanya merasa seakan-akan kita bosnya, seakan-akan kita ini petingginya, seakan-akan seperti itu, sehingga kita merasa enggak butuh sama Allah, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan milih berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dampaknya seperti apa itu? Dah masing-masing bisa jawab ya. Ngeri atau enggak ngeri? Mutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya mau ambil contoh yang kekinian, mudah-mudahan semua paham. Anda semoga tidak terjadi terdampar di padang Sahara, bawa handphone tapi nggak ada sinyal. Bawa handphone nggak ada sinyal. Di situ ada satu orang punya handphone yang sinyalnya itu full dan kenceng. Jadi berdua nih. Yang satu handphonenya full sinyal, yang satu handphonemu nggak ada sinyal. Kira-kira kita ngomong apa sama yang punya sinyal banyak? Tethering dong, betul ya? Tolong di tethering wifi-nya ya, boleh dong gitu ya? Oke, baik, ini orang tadi dikasih nih, bahkan dihapus passwordnya, nggak perlu password, asal kamu nyalakan wifi-mu langsung nyambung, klik, langsung nyambung. Di situ kita seneng, bisa video call, bisa melakukan transaksi, bisa telepon, ya, bisa menghubungi siapapun yang kita mau. Terdampar di padang Sahara, tapi tetap terkonek dengan yang jauh di sana, hanya karena satu yang namanya sinyal, dan sinyalnya minjam. Pertanyaan saya, kalau yang berlaku sebaliknya, udah terdampar, punyanya sinyal dari si fulan, kemudian dengan santai kita mengatakan, aku nggak butuh sinyalmu, klik, matikan wifi-nya dimatikan. Pertanyaan, ini orang pandai atau bodoh? Bodoh ya? Pandai atau bodoh? Bodoh. Bodoh atau sangat bodoh? Sangat bodoh. Siapa itu kira-kira? Ya, ini sudah mulai agak nyambung ini. Siapa itu kira-kira? Satu-satunya sarana untuk membuat hati kita bisa merasakan semua nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak, nikmat yang sekarang atau yang akan datang, bahkan nikmat yang sudah lewat,
merasakan keindahan yang tiada tara di dunia sebelum di akhirat, kalau hati kita ini terkoneksi dengan yang menciptakan jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti handphone yang speknya luar biasa tapi no internet connection. Kira-kira bagaimana? Bisa jadi kalkulator, berfungsi, tapi minim fungsinya minim, sangat kecil. Tapi begitu ada sinyal terkoneksi, YouTube. Seperti pemirsa dimanapun Anda berada saat ini teman-teman saya YouTube ya. Saya di sini, ada sinyal, bisa live streaming. Masya Allah. Belum lagi fungsi-fungsi yang lain. Dengan seiring kemajuan zaman akan banyak fungsi yang muncul yang kita nggak tahu saat ini. Hanya karena apa? Connect. Lah ini kita sama Allah Ta'ala bukan lagi ditawarin, diperintah. Sambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Barang siapa menyebut aku, maka aku menyebutnya. Siapa menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia ingat aku, ketika dia menyebut aku. Artinya ketika kita ingat sama Allah Ta'ala, koneksi kita dengan Allah nyambung. Lah kalau udah nyambung, kira-kira seperti apa? Ini yang tahu pedzikir. Nah kalau pelalai nggak tahu. Yang ahli zikir ngerti bedanya putus hubungan dengan nyambung hubungan.